Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Keluarga besar Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari ke-12 pada bulan puasa 1443 Hijriah ini kita masih diberi kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga tetap tercurah dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak-kakak, adik-adik Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga yang berbahagia, di hari ke-12 ini kita akan belajar bagaimana kita bisa untuk mengevaluasi diri kita. Ambilkan dari sebuah cerita, yaitu dari seorang ahli sufi, yaitu bernama Junaid. Junaid ini adalah ahli ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini orang yang betul-betul sudah zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika beliau berada di masjid, sedang duduk, beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang bertinggi besar, berbadan kekar. Kemudian orang tersebut mendekatinya sambil berkata, "Wahai orang yang baik hati, berikan aku sesuatu sedekah darimu," sambil menengadahkan tangannya. Kemudian si Junaid tadi hanya diam. Dia tidak menjawab, dia tidak melakukan ekspresi apapun. Karena dia berpikir ini orang tinggi besar, sehat, kenapa dia menjadi seorang pengemis yang meminta-minta? Sampai orang tersebut pergi dan meninggalkan Junaid tadi. Kemudian pada saat di malam harinya, setelah si Junaid ini, karena dia adalah ahli ibadah, setelah sholat beliau kemudian tidur. Pada saat tidur dia bermimpi dia itu lapar dan membuka sesaji yang ada di mejanya. Dibuka, di situ terlihat terbaring, seolah-olah terbaring orang yang tadi siang itu mendekati. Kemudian dia terhentak, dia kaget. Akhirnya dia mengambil air wudhu lagi, kemudian sholat lagi sambil melaksanakan sholat, yaitu sholat taubat. Maka di pagi harinya si Junaid akhirnya keliling mencari orang yang kemarin siang itu mendekatinya dan minta sedekah kepadanya. Setelah dicari, ketemu di sebuah tempat yang di situ ada sisa-sisa makanan orang-orang yang punya, kemudian dia makan. Akhirnya dia dekati. Ketika didekati, orang tersebut sambil bilang kepada si Junaid, "Gimana? Apakah kamu sudah tobat? Maka kau harus jauhkan prasangka buruk di hatimu. Karena prasangkamu itu belum tentu benar adanya." Akhirnya saling meminta maaf. Dari cerita di atas bahwa bisa kita simpulkan, kita manusia itu jangan selalu berprasangka buruk. Itu juga sudah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jangankah engkau perbanyak dari berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk itu adalah tidak baik, dan kamu janganlah mencari kesalahan-kesalahan orang lain.
Lalu bagaimana bahayanya prasangka buruk itu? Bahayanya prasangka buruk itu adalah satu, itu akan merasa pusing sendiri. Kenapa merasa pusing sendiri? Karena sesuatu hal yang dia prasangkakan kepada orang lain belum tentu benar. Dan dia selalu akan mencari kesalahan-kesalahan atau mencari kekurangan-kekurangan yang ada untuk membenarkan apa yang menjadi prasangkanya sendiri itu. Sehingga ini akan menjadi suatu beban dalam pikiran kita. Yang kedua, selalu akan curiga terus-menerus ke orang lain dan berlebihan. Kalau orang yang selalu curiga kepada orang lain, maka orang lain tidak ada yang dipercaya oleh dirinya. Dan itu akan menjadikan yang ketiga, kita susah mencari kawan, teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang keempat, itu susah percaya kepada orang lain. Karena kita selalu curiga kepada orang lain. Sehingga tidak ada orang lain yang dianggap benar oleh dirinya. Itu sebagai bahaya prasangka buruk. Keluarga besar Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang berprasangka buruk? Ciri-cirinya itu yang pertama, biasanya setiap ucapan pernyataan tanpa dasar dan fakta. Jadi apa yang dia ucapkan itu belum tentu apa yang nyata ada dia lihat atau dia lakukan atau dia cari berdasarkan fakta dan data yang ada. Jadi orang-orang yang seperti ini biasanya ya hanya berpikiran dari hatinya sendiri. Yang kedua, sebelum menyatakan pikiran, pendapat, itu sudah berprasangka buruk. Jadi prasangka buruk ini sama dengan suudzon. Jadi kita selalu suudzon kepada orang lain. Yang ketiga, ucapan perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ucapan dan perkataan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kita bilang A, ternyata hasilnya B. Karena apa? Karena apa yang dia sampaikan itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Itu dasarnya tidak ada. Lalu yang keempat, pendapat pribadi dasarnya dari peristiwa atau kenyataan pribadi atau orang lain yang tidak baik atau yang buruk. Nah, ini yang keempat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Janganlah engkau berprasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah sejelek-jeleknya atau seburuk-buruknya perkataan. Kemudian yang terakhir, hadis Rasulullah terkait dengan iyyakum fa inna dhanna tadi, bahwa kita juga tidak boleh berkata bohong. Karena berkata bohong itu akan menjadikan neraka buat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita sama Allah akan dijauhkan dari berprasangka buruk atau suudzon kepada siapapun. Baik suudzon kepada diri kita sendiri, suudzon kepada orang lain, maupun suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.